Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Normatika. Dan untuk lebih dekatnya, Ananda semua bisa memanggil Ibu dengan panggilan Ibu Tika. Bagaimana kabar Ananda semua hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baiklah, sebelum kita memulai segala macam kegiatan kita, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar nantinya kegiatan kita ini dapat berjalan dengan lancar dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya apapun yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat bagi diri kita dan juga dapat bermanfaat bagi orang lain di sekitar kita. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, selanjutnya Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu ya, agar nantinya Ibu tahu siapa yang hadir pada hari ini dan siapa yang tidak hadir pada kesempatan kali ini. Baiklah, dimulai dari absen pertama. Alhamdulillah, ternyata semuanya hadir ya. Alhamdulillah sekali. Nah, selanjutnya untuk membangkitkan konsentrasi dari Ananda semua, Ibu ada sebuah games. Nah, games ini tujuannya adalah membangkitkan konsentrasi. Nama gamesnya adalah lakukan apa yang saya katakan, tapi jangan lakukan apa yang saya lakukan. Apakah Ananda paham? Nah, baik, Ibu akan memberikan contohnya. Contohnya, Ibu mengatakan pegang hidung. Kan Ibu memegang mulut nih. Nah, nanti Ananda jangan ikuti apa yang Ibu lakukan. Misalnya Ibu nyuruh pegang hidung, ya pegang hidung, jangan mulut. Oke? Semuanya paham? Baik, kita mulai ya. Pegang mata. Pegang telinga. Pegang hidung. Nah, bagus semuanya. Berikan aplaus karena semuanya ternyata sudah berkonsentrasi, sudah baik konsentrasinya. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kegiatan yang dinamakan dengan kegiatan bimbingan klasikal. Yang mana topik yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai narkoba dan dampaknya. Yang mana tujuan dari layanan ini adalah agar Ananda semua di sini paham mengenai apa itu narkoba, mengetahui berbagai macam dampak negatif dari narkoba, dan juga Ananda bisa tahu bahwa narkoba itu banyak loh dampaknya, banyak sekali dampak negatifnya. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan melakukan kegiatan inti kita. Dan apakah Ananda di sini semuanya sudah siap untuk kita melanjutkan kegiatan kita ke tahap inti kita? Ya, bagus. Sekarang kita akan memulai kegiatan kita. Baiklah, kita masuk kepada tahap kegiatan kita pada hari ini. Yang dimulai dengan apa itu narkoba. Nah, di sini apakah Ananda ada yang tahu apa itu narkoba? Atau ada yang ingin memberikan pendapatnya mengenai pengertian dari narkoba? Disilahkan. Ya, disilahkan kepada Ananda memberikan pendapatnya. Ya, baik. Menurut Ananda, narkoba itu adalah suatu zat yang menyebabkan ketergantungan dan memiliki dampak buruk. Nah, apakah masih ada lagi yang ingin memberikan pendapatnya mengenai narkoba? Iya, disilahkan. Iya, narkoba betul. Memang narkoba merupakan zat adiktif yang berbahaya. Nah, baik. Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Dia juga memiliki nama lain yaitu nafza. Jadi narkotika itu adalah suatu zat yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran dan menghilangkan rasa nyeri dan juga menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1
ayat 1 dijelaskan bahwa narkotika itu adalah suatu zat yang dapat menyebabkan halusinasi, menyebabkan penurunan kesadaran, serta zat yang dapat membuat ketergantungan atau kecanduan bagi penggunanya. Nah, selanjutnya psikotropika. Psikotropika itu sendiri adalah suatu bahan zat atau obat yang bersifat proaktif yang mempengaruhi sistem saraf pusat yang nantinya akan berpengaruh kepada perubahan tingkah laku individu dan menyebabkan ketergantungan. Nah, selanjutnya yaitu zat adiktif lainnya. Yang dimaksud dengan zat adiktif lainnya ini adalah dia tidak tergolong kepada narkotika dan juga tidak tergolong kepada psikotropika. Namun dia akan berpengaruh buruk kepada sistem otak dari manusia. Baiklah, apakah Ananda semua sudah paham mengenai pengertian narkoba yang telah Ibu jelaskan tadi? Ya, alhamdulillah jika Ananda sudah paham. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada materi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seseorang menggunakan narkoba. Nah, di sini apakah ada dari Ananda semua yang ingin memberikan pendapatnya mengenai faktor-faktor penyebab seseorang menggunakan narkoba? Nah, iya, disilahkan. Ya, bagus. Apakah masih ada pendapat lain dari teman-temannya yang lain? Silahkan. Ya, juga bagus. Baiklah, Ibu akan menjelaskan mengenai faktor apa saja yang menyebabkan seseorang itu mengkonsumsi narkoba. Nah, sebenarnya ada banyak sekali faktor yang dapat menyebabkan seseorang itu mengkonsumsi narkoba. Nah, di antaranya yang pertama ada faktor yang berasal dari dalam individu itu sendiri. Faktor yang berasal dari dalam individu sendiri itu contohnya seperti kurangnya rasa percaya diri, individu yang memiliki banyak masalah dan depresi, serta mungkin individu tersebut memiliki tujuan hidup yang tidak realistis contohnya, dan juga seperti individu yang memiliki rasa ingin tahunya yang tinggi atau rasa ingin mencobanya yang tinggi sehingga dia terjerumus ke dalam jurang narkoba. Nah, selanjutnya ada faktor dari lingkungan atau dari luar diri individu tersebut. Contohnya, faktor dari lingkungan ini tuh sangat berpengaruh terhadap perilaku individu. Nah, contoh dari faktor dari luar ini atau dari lingkungan ini, yang pertama mungkin karena perubahan struktur sosial budaya masyarakat. Yang selanjutnya mungkin karena mengikut-ikut teman. Mungkin karena dia merasa katro atau ketinggalan zaman jika dia tidak mengikuti teman-temannya, maka hal itu dapat membuat seseorang terjerumus kepada jurang narkoba. Jenis-jenis dari narkoba, apakah ada yang tahu apa saja jenis-jenis dari narkoba? Baiklah, jika memang tidak ada yang tahu, narkoba itu memiliki 3 jenis. Yang pertama itu ada narkotika golongan 1. Nah, narkotika golongan 1 ini contohnya seperti ganja, seperti opium, tanaman koka, dan zat-zat berbahaya lainnya yang berisiko tinggi menimbulkan kecanduan. Nah, yang kedua ada narkotika golongan 2. Nah, narkotika golongan 2 ini biasanya juga digunakan dalam hal pengobatan, namun sesuai dengan resep dari dokter. Nah, narkotika golongan 2 ini memiliki 85 jenis. Di antaranya ada morfin, alfa-prodina, dan lain sebagainya. Nah, narkotika golongan 2 ini memiliki potensi untuk membuat penggunanya menjadi ketergantungan. Nah, selanjutnya ada narkotika golongan 3. Nah, narkotika golongan 3 ini termasuk ke dalam jenis golongan narkotika yang memiliki efek kecanduan yang cukup dan juga biasa digunakan sebagai obat untuk terapi. Nah, selanjutnya yaitu dampak negatif dari narkoba. Sebenarnya narkoba itu memiliki banyak sekali dampak negatif terhadap diri kita, terhadap diri orang yang mengkonsumsi narkoba tersebut.
Nah, di antaranya yang pertama ada dampak negatifnya terhadap fisik, yaitu dapat menyebabkan kerusakan organ seperti jantung, hati, ginjal, paru-paru, dan lain sebagainya. Selanjutnya juga bisa menyebabkan gejala putus obat atau yang disebut orang dengan sakau, dan juga dapat menyebabkan tertularnya penyakit seperti penyakit berbahaya itu seperti hepatitis dan juga seperti HIV. Yang selanjutnya dampak negatif terhadap psikologisnya, yaitu contohnya orang tersebut selalu terlihat cemas dan takut, agresif, suka berhalusinasi, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya dampak negatif terhadap kehidupan sosialnya, seperti orang tersebut suka mencuri, suka berbohong, mungkin prestasi belajarnya menurun, tingkat kinerjanya juga menurun, dan masih banyak lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang terakhir ada dampak terhadap ekonominya. Seperti yang kita ketahui kan harga narkoba itu kan mahal. Nah, kan membelinya butuh uang kan. Nah, jadi jika membeli narkoba membutuhkan uang, maka uang itu akan terbuang cuma-cuma saja. Nah, jika sudah terkecanduan terhadap narkoba, biaya pemulihannya pun juga mahal yang bisa menyebabkan kebangkrutan. Selanjutnya kita menggunakan orang yang menggunakan narkoba, tentu daya kinerjanya juga menurun dan juga bisa menyebabkan orang tersebut terkena PHK dan akhirnya menjadi ketergantungan, menjadi pengangguran. Nah, itu kan menyebabkan perekonomiannya itu menjadi menurun. Baiklah, mungkin hanya itu materi yang bisa Ibu sampaikan. Selanjutnya, apakah Ananda sudah paham mengenai materi yang Ibu sampaikan tadi? Alhamdulillah, bagus jika semua Ananda sudah paham. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi Ananda dalam 6 kelompok, yang mana dalam satu kelompok itu beranggotakan 5 sampai 6 orang. Nah, cara pembagiannya dimulai dengan berhitung, dimulai dengan Ananda yang berada di sebelah kanan Ibu. Silakan berhitung dari angka 1. Ya, baik, sekarang sudah terbagi kelompoknya. Nah, Ibu akan memberikan tugas kepada kelompok yang tugasnya yaitu Ananda membuat kesimpulan kembali dari materi yang telah Ibu sampaikan tadi. Silahkan diskusikan dengan kelompoknya mengenai materi yang Ibu sampaikan tadi dan dibuat sebuah resumenya. Baik, jika Ananda sudah selesai membuat tugas kelompoknya atau mendiskusikan tugas kelompoknya, selanjutnya yaitu masing-masing kelompok mempresentasikan ke depan mengenai materi tadi, dan kelompok yang lainnya nanti menanggapi seperti dengan memberikan pertanyaan ataupun dengan cara memberikan tanggapan, kritik, saran, atau tambahan materi. Nah, baiklah, disilahkan kepada kelompok pertama untuk mempresentasikannya. Nah, semua kelompok telah tampil dan Ibu lihat tadi dalam diskusinya sangat bagus sekali. Selanjutnya yaitu menyimpulkan apa yang telah kita bahas tadi. Nah, tentunya Ananda semua telah paham kan materi yang Ibu sampaikan tadi? Ya, baik. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan materi kita tadi? Ya, disilahkan. Ya, bagus, terima kasih. Selanjutnya apakah masih ada? Ya, disilahkan. Ya, juga sangat bagus, terima kasih. Nah, selanjutnya semoga kegiatan kita ini nantinya bermanfaat bagi diri kita dan juga bermanfaat bagi orang lain di sekitar kita. Dan semoga apapun yang kita lakukan hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di segala sesuatu yang kita laksanakan. Selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi yang tidak kalah menarik dengan materi hari ini, yaitu mengenai kunci meraih kesuksesan. Baiklah, mungkin sekian dulu pertemuan kita hari ini. Ibu memohon maaf jika Ibu memiliki banyak kesalahan dalam penyampaian materi atau hal yang tidak berkenan di hati Ananda sekalian. Dan sebelum mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai.
Selesai. Baiklah, Ibu undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.